Mobil apa yang dia itu diesel ya, besar ya, dan bukan pickup ataupun double cabin, tapi harganya itu di bawah 200 juta dan masih terjangkau. Kali ini kita akan mereview Ford Everest 10S tahun 2012. Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Rizky Akbar. Dan di sebelah kita ini ya, sekarang ini ada mobil Ford Everest tahun 2012. Dan kali ini aku akan memberitahu ke kalian 7 hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian beli Ford Everest ya. Jadi kayak apa? Tonton terus videonya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi kalau kita mau beli, kita harus tahu dulu sejarahnya. Yang pertama kita bahas dulu dari sejarahnya. Sejarah tentang Ford Everest ini. Yang di sebelah kita ini adalah generasi 2, tapi yang udah mengalami facelift ya. Jadi generasi pertama itu dari tahun 2003 sampai 2006. Lalu 2006 sampai 2015 dan terakhir 2015 sampai sekarang. Ford Everest ini untuk awal-awalnya dia masih memiliki basis yang sama dengan Ford Ranger ya. Jadi mereka masih bisa dikawin silang. Tapi sejak 2012 yang facelift ini dia nggak bisa lagi dikawinin silang. Jadi udah masing-masing gitu ya. Dan yang ini yang kita lihat ini sekarang adalah varian 10S. Dimana untuk Ford Everest ini dia memiliki 3 varian ya. Yaitu ada XLT, ada LTD atau Limited, dan 10S. Jadi itu adalah sekilas sejarah dari Ford Everest. Nah yang kedua yang mau kita bahas itu adalah dari kelebihannya. Apa kelebihan dari Ford Everest ini? Seperti kalian lihat, mobil ini kelebihan utamanya kalau saat ini itu apa? Kelebihan utamanya itu adalah harga. Seperti yang tadi di awal kita bilang, itu harga. Bayangin aja kalau untuk saingannya ya, kayak Fortuner atau Pajero yang diesel 4x2, sekarang itu pasarannya masih di atas 200 juta. Tapi mobil ini ya, kalian lihat mobil ini masih keren ya. Itu pasarannya nggak sampai 200 juta. Itu mungkin harganya sekarang sekitar 150 juta, tergantung kondisi. Meskipun memang sebenarnya mobil ini pasarannya itu bisa dibilang abu-abu ya. Abu-abu itu nggak jelas ya. Tapi peminat mobil ini tuh masih banyak. Karena kan nggak semua orang memiliki budget yang sesuai dengan Fortuner maupun Pajero. Jadi kalau kamu mobil tahun 2012, diesel, dan bukanlah dia pickup ataupun double cabin, maka ini adalah jawabannya. Selain itu, mobil ini juga memiliki suspensi yang empuk dan juga bentuk yang tinggi. Kita lihat sekarang bagian dalamnya. Nah, kelebihan lain dari mobil ini adalah mobil ini memiliki suspensi yang cukup empuk ya, dan juga memiliki tenaga yang besar. Dan mobil ini juga sudah turbo dengan menggunakan VGT ya. Sama kayak yang digunakan juga dengan di Mitsubishi kalau nggak salah. Ya kalau di Fortuner kan namanya VNT, ini menggunakan VGT. Jadi ini memang sangat nyaman buat kita kendarai ya. Apalagi mobil ini yang kita review sekarang ini adalah yang 4x4. Jadi kalau kamu mau berpetualang, mau off-road, mau ke gunung-gunung, mobil ini top ya. Nah yang ketiga adalah apa yang kita kurang suka dari mobil Ford Everest ini. Ya jujur aja bentuknya kalau dari depan keren ya, tapi kalau dari belakang nggak semua orang suka tampilan dari belakangnya. Apalagi dengan model bentuk konde ini yang dibandingkan dengan pesaingnya yang rata-rata udah nggak pakai konde kayak gini ya. Apalagi kan kalau pakai konde otomatis pintu bukanya harus ke samping kayak gini. Sehingga kalau buka pintu ke samping ini otomatis untuk mengakomodir barang itu menjadi lebih sulit ya, menjadi lebih sedikit. Dan juga yang kita kurang suka dari Ford ini adalah, atau yang kita bisa bilang kelemahan itu adalah mungkin spare partnya saat ini ya. Karena kita tahu sendiri Ford Everest ini atau Ford ya itu sekarang untuk after salesnya itu udah agak nggak segampang dengan yang lainnya. Begitu juga dengan harga jualnya. Tapi harga jual tadi menjadi nilai plus buat orang yang pengen mobil dengan budget di bawah 200 juta gitu. Jadi itu tadi adalah hal-halnya. Selebihnya sih mobil ini oke. Satu lagi yang mungkin kurang kita suka juga, yaitu di bagian atas ketika berkendara. Mobil ini cukup limbung ya kalau kita kebut di jalan tol gitu. Jadi dia mungkin bisa diantisipasi dengan memakai stopper yang agak kaku yang bisa meredam getaran ya. Sehingga mungkin body rollnya bisa dikurangi gitu. Nah yang keempat adalah kita mau review sedikit tentang mobil ini. Mana tahu kalian mau beli kan. Jadi kalian harus lihat dulu sekilas tentang mobil ini. Mobil ini menggunakan lampu proyektor ya, menggunakan lampu reflektor, belum proyektor, udah memakai fog lamp ya. Dan dia sudah menggunakan velg 16 inci dengan tebal ban 275. Dan ini bannya udah diperbesar ya, aslinya nggak kayak gini. Di spion udah ada lampu sein. Lalu untuk bagian samping sini dia udah menggunakan footstep atau pijakan. Dan untuk bagian sampingnya dia udah menggunakan
roof rail ya, jadi bisa ngangkat barang-barang. Lalu untuk bagian belakang ini udah menggunakan spoiler, udah pakai juga wiper dan juga defogger bagian belakang, dan ada ban serep tadi di bagian belakang sini. Dan untuk membukanya cukup tekan di sini di belakang bacaan handle Ford ya. Sekarang kita lihat bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam mobil ini belum menggunakan audio steering switch, head unitnya bentuknya seperti ini ya. Sudah safety-nya sudah menggunakan airbag ya, dan juga dia udah menggunakan ABS. Udah gitu, mobil ini 4 WD seperti kita bilang tadi, double gerdang, rem tangannya ada di sini. Dia udah memiliki tempat kacamata di bagian sini, dan dia sebenarnya di sini ya di bagian bangku ini nyatu sebenarnya untuk yang 10S, tapi udah dimodifikasi sedikit sama pemiliknya sehingga ini jadinya terpisah gitu. Dan ini belum menggunakan spion retract, tapi semua udah all power window. Yuk. Nah, untuk bagian tengah ini dia udah dilengkapi dengan AC double blower ya, pengaturan di bagian sini, dan ini ada lampu. Jadi untuk bagian tengahnya sangat lapang ya. Jadi kita bisa lihat untuk aku yang tinggi 180, mobil ini lapang sekali ya. Yuk, belakang sendiri 10S ini awalnya bangkunya itu hadap-hadapan ya, tapi ini sudah dirubah menjadi hadap ke depan seperti ini. Jadi ini kita rubah gini. Nah, jadi ini adalah sekilas tentang mobil Ford Everest untuk interior dan eksteriornya. Oke, yang kelima adalah berapa pula pajak, BBM, dan juga harga jualnya saat ini. Untuk pajaknya, mobil ini itu sekitar 6 juta rupiah ya, untuk wilayah Medan, Sumatera Utara. Mungkin di luar kota bisa berbeda. Dan untuk BBM sendiri bisa menembus 1 liter 7-10 km. Sementara untuk luar kota itu bisa lebih dari itu ya. Dan itu tergolong irit karena aku juga punya Fortuner 1 liter itu bisa sampai 9 kilo ya. Dan ini mobil ini bisa menenggak solar biasa ya. Yang penting kita rajin ganti filter solarnya aja. Dan untuk harga bekasnya seperti tadi kita bilang itu abu-abu, tapi di pasaran ada yang 140 juta, ada yang 160, dan ada yang 170 juta. Jadi tergantung kondisinya ya, tergantung kondisi seperti apa. Kalau kayak gini masih bagus, mungkin ini masih tinggi lah bisa kita bilang ya. Nah, yang keenam adalah kalau kita mau beli Ford Everest kayak gini, kira-kira apa yang perlu diperhatiin? Mobil ini sebenarnya nggak rewel, termasuk awet dan nggak banyak jajannya. Tapi biasa kalau kita beli mobil diesel, maka yang perlu diperhatiin adalah mesin dieselnya. Jadi seperti apa cara ngeceknya? Yuk langsung kita lihat. Nah, kalau biasanya Innova ataupun Toyota, maka cara mengecek diesel itu gembos ya, atau bisa dibilang dia dieselnya bermasalah, itu dengan cara membuka tempat tutup oli. Tapi untuk Captiva maupun Ford ya, mobil-mobil Amerika, kita cukup membuka sticknya, dipstick dari mobil ini ya, yang lokasinya ada di sebelah sini. Yuk, kemarin lihat. Jadi di sini lihat. Jadi ini nanti kamu panasin, lalu tarik. Ketika nanti dia mengeluarkan asap di sini, maka itu wajib dicurigai. Kenapa dengan mobil ini? Apakah mungkin ada permasalahan pada solarnya? Selebihnya mobil ini nggak ada masalah ya, nggak ada aneh-aneh. Mobil ini cukup tangguh, dan mobil ini juga sering digunakan untuk kepertambangan dan segala macam. Jadi selain cek ini, kamu tinggal cek sasis-sasisnya saja ya, seperti mungkin tulangan-tulangannya dan segala macamnya. Lebihnya ngetes mobil ini tuh gampang gitu. Dan jangan lupa juga kalau kalian mau beli mobil ini, cek juga nomor rangkanya yang letaknya itu ada di bagian sini ya. Jadi ini bisa kalian lihat nomor rangkanya ada di bagian sini. Oke, yang ketujuh adalah kesimpulan. Jadi gimana kesimpulan kita terhadap mobil Ford Everest ini? Mobil Ford Everest ini bagi sebagian orang mungkin menakutkan karena after sales Ford yang mungkin sekarang tidak sebagus yang dulu. Tapi bagi penggemar mobil-mobil besar, mobil-mobil diesel, ini nggak jadi masalah ya. Kenapa? Karena mobil-mobil seperti ini itu sangat dicari. Selain karena kenyamanan berkendara, suspensinya, kelapangannya, iritnya, juga tenaganya, mobil ini juga memiliki harga yang jauh lebih murah ketimbang saingan-saingannya. Jadi kembali kepada kamu, kira-kira apakah kamu suka tentang mobil Ford Everest ini atau enggak? Terima kasih sudah nonton video ini. Aku Rizky, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Salam 7 hal. Assalamualaikum.